Ibu dengan bapak mesti bersepakat karena tanggung jawabnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapaknya tegas, bapaknya berprinsip, maka ibu juga berprinsip. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak bapak jalan-jalan? Tidak. Sebantanya Pak. Tidak. Makan bakso Pak? Tidak. Beko kami balikan juga Pak 2 bungkus. Oleh tidak Pak. Hanya sebungkus bakso anak gadismu kau relakan. Datang 2 orang anak gadis pakai cadar ingin membeli pakaian ke sebuah toko. Sampai di toko tawar menawar pitinyo indak cukup. Lalu apa kecek penjual toko? Boleh tidak bayar asal mau buka hijab. Si anak mendapat bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibukonyo mukonyo dengan penjual toko. Bukan lututnya, bukan kakinya, bukan badannya, hanya wajahnya yang buka. Tahu si bapak apa yang dilakukan si bapak? Menghargai anak gadis, kehormatan, kemuliaan, nyawa balasannya. Begitu mereka. Di mana kejadian ini? Di India. Dia tak rela anaknya dipertaruhkan hanya dengan harga pakaian. Kenapa kita begitu murah memperlakukan anak-anak gadis kita? Dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dilahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Begitu mudah kita melepaskan anak gadis kita. Siap jaga anak gadis kita. Masya Allah, anak-anak muda dari apa kok? BKPRMI, bajunya seragam, mereka membawa kresek. Ini akan dipakai untuk berbagai macam keperluan, untuk anak-anak tahfiz Quran, untuk jihad fisabilillah. Maka bapak ibu, ambo indak penghafal Quran, ambo bukan hafiz. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Maka Utsman bin Affan dapat pahala jihad walaupun dia tidak ikut perang. Perang Badar Utsman tidak ikut, istrinya sakit, maka ia mengirimkan bantuan-bantuan. Ibu yang tak pandai, ibu yang bukan qari'ah, bapak yang bukan qari, tapi ikut mensupport rumah Quran dengan uang, maka itu juga mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Preman di pasar, di terminal mengirimkan pitinya, lalu kemudian anak-anak membaca Quran gratis, bajunya gratis, guru mengajinya digaji. Ambo baru saja disinggahkan oleh panitia. Nama tampeknya Rumah Quran Ukhuwah Jorong Piliang, masih di Kabupaten Tanah Datar. Sebelum ke Siko, ambo singgah sebentar. Ambo tanya, iko barabayanya di tampek lain 600.000 sebulan, gratis sadonya Ustaz. Baju-baju ko pun gratis. Sia donaturnya, sia orang kayonya, sia pejabatnya. Indah ado. Ini murni disupport oleh preman-preman pasar di terminal. Mereka mungkin belum bisa hijrah total, tapi mereka mengirimkan uangnya Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang memasukkan uangnya ke dalam kresek-kresek itu didoakan oleh malaikat. Kecik malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Ba'a dengan orang yang waktu kresek itu lewat, ini pura-pura fokus mencari ya Ustaz Somad. Waktu kresek itu lalu, ini pura-pura mencari layar. Malaikat juga dikirim Allah cik lagi mendoakan ini. Doa malaikat itu, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan bakhil berilah inyo kebinasaan ya Allah. Berawal dari, binasanya itu tidak langsung mati, tidak. Berawal dari sendal hilang. Tidak lama sesudah itu helm hilang. Tidak lama sesudah itu laki dilarikan pelakor. Ambon tidak nakut-nakuti, cuma calik saya lah. Tapi orang-orang nan ada di nagari Rambatan iko orang-orang yang dermawan luar biasa. Betul?
Dari mana Ustaz tahu dermawan? Cobalah caliak pentas nan hebat luar biasa. Pengurus Masjid Raya Rambatan dan Forum Komunikasi Rambatan Bangkit, Tablik Akbar. Mari kita satukan tekad semangat berkorban untuk membangun nagari Tacinto. Semangat berkorban. Cerita masalah korban yang paling tinggi adalah korban harta. Ampun ndak ada harato buya. Korban perasaan beb. Malam iko ibu-ibu korban perasaan. Malam libur. Mestinya malam kau jalan-jalan. Mestinya malam kau weekend. Mestinya malam kau piknik. Tapi malam iko dipakai untuk tablik akbar. Mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak muda malam iko padahal lah janji nanti ayang jemput ya. Tidak, ada pengajian Ustadz Somad. Putus kita malam ini. Terus besok kita sambung lagi. Oh, kok namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Ya Allah, mudah-mudahan yang masih bacinto, masih pacaran putui. Lebih sampai 10 orang. Bukan putus cinta, tapi pindah dari yang haram menjadi yang halal, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laki-laki membonceng perempuan, bukan adik kandung, bukan abang kandung, bukan saudara, bukan mahram, angin kencang, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau kecelakaan hamil, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maaf, beribu maaf, mohon maaf nenek mama, buya, kiai, alim ulama. Terjadi yang tak diinginkan. Menikah dengan laki-laki lain. Malu, khawatir, cemas. Yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tertulis di atas botol. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Cuma sampai situlah mampu menjalehkan masalah botol kok. Maka jago anak perempuan awak. Ustaz Somad saya nan lama saya mengecek jago anak perempuan di anaknya laki-laki. Anak kemanakan nambo masih ada perempuan. Ambo namantainya ke pondok pesantren. Tadi di jalan di WA-nya ambo. Ambo masuk pesantren kini, mangga capek mana nak tunggu ambo pulang. Lah habis liburnya lah. Senin kami lah masuk ke sekolah lagi, masuk ke kelas. Yolah, tahan-tahankan di pesantren yo nak. Ambo tidak mampu mengawal dari pagi sampai sore sampai malam. Tahankan 3 tahun lagi. Ambo WA tadi di tengah jalan. Tahankan 3 tahun lagi SMP lah tamat. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sesudah itu nanti kuliah. Masalah jodoh bagian dari takdir Allah. Kalau jodoh takkan kemana? Insya Allah. Yang laki-laki juga tenang. Kalau jodoh takkan kemana. Tapi mesti ada usaha. Insya Allah kalau sudah qori, hafal Quran, lulus jadi PNS, pengusaha, bisnismen, polisi dan tentara, akademisi, maka insya Allah ambo kola tuwo, kurui, karyang, indak ganteng, tapi calialah di komen-komen FB YouTube, cobalah baca komen-komen, ada cuci 2 komen, Ustadz jadikan aku yang kedua, gitu. Apoleh kalian yang ganteng-ganteng luar biasa. Iko ambo kola tua pak, umur kira-kira 25-26 lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melihat masa depan, maka lihatlah adik-adik anak-anak muda. Iko baju seragam apa kok? Hah? Marawis. Aku anak muda. Mereka ini masa depan. Kalau Ustadz, aku masa lalu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambo kalau basuo jo anak ketek tadi turun dari hotel di lobi, datang anak-anak ketek. Salam Somad, salam Somad. Boleh foto Ustaz? Boleh. Panitia nan risau, ikut telambe awak ko. Foto sebentar jo anak ketek. Manga Ustaz
mau ju anak ketek. Sebab kalau anak gadi beko adonan berang. Aku dengan anak ketek. Berfoto dengan anak ketek. Foto itu disimpannya, dicetaknya, dibingkainya, diletaknya di dinding. Tahun 2045 awaklah mati masuk ke liang lahat dimakan cacing tanah. Inyo akan mendoakan dicaliaknya foto. Oh almarhum Ustadz Abdul Somad. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kalau mencali anak-anak ini maka jangan marah. Kalau ada di masaji orang berang ke anak-anak. Jangan bawa anak kecil ke masjid. Naik darah tinggimu. Jadi kalau anak-anak ini tidak ke masjid, siapa yang akan mengisi masjid? Orang tua mengisi masjid. Malaikat maut ladake, Pak. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad, jangan tersinggung. Sebab apa? Sebab banyak orang yang mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad tersinggung, pulang 2-3 hari mati. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah tausiah bukan menyinggung perasaan. Ceramah tausiah adalah saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau anak-anak muda kita khawatir dia tidak mau bersama. Buat pengajiannya subuh Ahad. Subuh Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu malam Ahad buat tablik akbar. Iko malam apa? Malam Ahad. Manga dibuat malam Ahad sebab malam Ahad inyo sore sudah mulai menghidupkan motor, sepeda motor yang kenal potnya baru saja dihitan masal. Bum, bum. Dia pun datang bertamu. Yang kita jalan-jalan ya, malam ini tablik akbar. Ada alasan. Kalau tidak ada alasan bapak ibu akan susah. Dilapeh, awak cameh, indah dilapeh. Siti Nurbaya. Kita ketinggalan zaman, ini zaman milenial, bapak kok kolonial. Tapi kalau ada tablik akbar, bisa kita jalan malam ini. Mohon maaf tidak bisa jalan-jalan, karena malam Ahad kita ada tablik akbar. Maka tablik akbar malam Ahad di mana-mana, mesti kita sosialisasikan, mesti kita dijadikan tren. Setuju? Nah, begini caranya. Tapi anak muda ini kan tidak mau tablik akbar saja. Ada lagu-lagu religinya, ada kenangannya, ada seninya. Mungkin tausiahnya 5 menit, sesudah itu ada dialog. Demikianlah dialog kita, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah satu lagu religi yang akan dipersembahkan oleh anak kita fulan. Dia pun menyanyikan lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu nyanyi anak-anak kita dari grup Marawis saat mengiring mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk bersanding raja sehari di atas pelaminan. Mudah-mudahan yang jomblo segera mendekat. Jangan untuk yang di pelaminan lagu, adik-adik yang Marawis juga lagunya mesti disesuaikan. Yang mereka oranglah duduk di pelaminan lagunya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kan tidak sesuai dengan konteks keadaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngajinya sudah Islami, anaknya sudah qari, masjidnya sudah ramai, nagarinya sudah menjadi memproduksi para penghafal Quran. Tapi ternyata pesta nikahnya belum Islami. Dia teh pentas masih ada lagi penyanyi dangdut pakai rok pendek. Nan di bawah atuk-atuk makan randang ange. Ditampe undangan walimah nikah mancalia penyanyi dangdut rok pendek maniti ailiu. Mancalia bini maniti ai mato. Mohon maaf ibu jangan sini. Maka nanti kalau ada acara akikah anak, undang grup Marawis. Setuju? Apa nama grup Marawis awak dia? Hah? Apa?
rumah tahfiz barulah ama ko undang mereka. Acara anak walimah undang, acara akikah undang, acara nikah undang, nikah sekali lagi undang. Maksudnya anaknya, anak nampak tamu, anak nangka duo. Sampai hati Ustaz Abdul Somad, yo, mangga. Waktu patang anak ambo nikah mangga ndak tibo. Ambola tibo, bo. Ndak ada ambo caliak di tempat ruang tamu. Ambola datang. Cuma waktu sampai di pintu ndak jadi masuk. Mangga ndak masuk. Disambui orang tuh pakai lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau dilantunkan dengan anak-anak dengan solawat badar. Begitu Ustadz Somad datang disambutnya dengan solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain fariqaini min urbi wa min ajami. Tes 1 2 3. Nantikan, mari kita hidupkan semua handphone untuk merekam satu lagu solawat burdah dari grup Marawis adik-adik kita. Cie 2 3. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masya Allah. Nanti kalau buat acara anak muda, bantu itu. Padukan antara limo. Nang pertama ada tausiahnya. Nang kedua ada marawisnya. Nang ketiga ada baca puisinya. Nang keempat ada lagu religinya. Nang kelima ada dialognya. Kalau malam itu namanya monolog. Monolog kombo surang, saya namanya cek. Tapi kalau sama anak muda tidak bisa. Nya mesti ada dialog. Pada malam hari ini kita akan mengundang sebagai narasumber adalah 3 orang. Yang pertama Kapolres, yang kedua dokter dari rumah sakit, yang ketiga Badan Narkotika Nasional bersama anak-anak muda biker subuhan. Lalu kemudian dialog. Ini Bapak polisi, gimana kira-kira dampak dari narkoba ini Pak? Ya kita untuk narkoba ini tegas. Kalau tertangkap ya langsung kita tembak mati. Bagaimana Bu Dokter dengan narkoba ini? Masalah narkoba ini dek ya berbahaya sekali. Kalau dipakai itu ada 3 efeknya. Yang pertama sakit. Yang kedua Bu gilo. Yang ketiga mati. Oke, kalau begitu kita tanya Ustadz sebagai narasumber. Gimana Ustadz tentang masalah narkoba ini? Ya narkoba ini makasih anak-anak muda kok. Mudah-mudahan Ustadz kok menyebut kalau pakai narkoba ya padiakan saya lah bawa basabah maksudnya. Bagaimana Ustadz tentang narkoba? Narkoba kok insya Allah kalau mati neraka jahanam tampaknya. Jadinya anak muda kok mesti ada dialog. Ke depan siapkah kita mentajak kajian untuk anak-anak muda? Insya Allah. Biker subuhan. Mangga dibuat subuh. Subuh Ahad. Kajian. Kenapa subuh? Tadi kalau dibuat malam Ahad supaya endak pacaran. Subuh
supaya membiasakan anak bangun subuh. Hari Senin bangun subuh, subuh, beko sekolah. Hari Selasa bangun subuh, subuh, beko sekolah. Begitu hari Ahad, bapaknya sudah membangunkan, bangun subuh, datang amaknya. Biarlah Pak, iko kan tanggal merah, iko hari libur. Ibu dengan bapak mesti bersepakat karena tanggung jawabnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapaknya tegas, bapaknya berprinsip, maka ibu juga berprinsip. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anak bapak jalan-jalan? Tidak. Sebantanya Pak. Tidak. Makan bakso Pak? Tidak. Beko kami balikan juga Pak 2 bungkus. Oleh enggak Pak? Hanya sebungkus bakso anak gadismu kau relakan. Datang 2 orang anak gadis pakai cadar ingin membeli pakaian ke sebuah toko. Sampai di toko tawar menawar pitinyo indak cukup. Lalu apa kecek penjual toko? Boleh tidak bayar asal mau buka hijab. Si anak mendapat bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibukonyo mukonyo dengan penjual toko. Bukan lututnya, bukan kakinya, bukan badannya, hanya wajahnya yang buka. Tahu si bapak, apa yang dilakukan si bapak? Menghargai anak gadis, kehormatan, kemuliaan, nyawa balasannya. Begitu mereka. Di mana kejadian ini? Di India. Dia tak rela anaknya dipertaruhkan hanya dengan harga pakaian. Kenapa kita begitu murah memperlakukan anak-anak gadis kita? Dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dilahirkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Begitu mudah kita melepaskan anak gadis kita. Siap jaga anak gadis kita? Dari bunyinya tidak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak sama ibu mesti sepakat. Nanti kalau ada orang mau membawa anak bapak, kami bawa anaknya Pak? Tidak. Sebantanya Pak? Tidak. Mie ayam Pak, pakai bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang. Gila Pak, awak dulu lebih parah dari itu lah. Siapa yang tak pernah berdosa? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khata'un, mereka orang-orang yang pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Mungkin bapak pernah salah, mungkin ibu pernah salah, tapi anak-anak kita jangan pernah melakukan kesalahan. Nanti setelah mereka menikah, duduk di pelaminan, ibu akan bangga, bapak akan bangga. Ya Allah, jagalah anak-anak muda kami ya Allah. Amin. Dari awal Ustadz Tausiah sampai kini, tadi Ustadz Somad mulai tausiah jam 9.05 balik. Kinilah jam 10.05 balik, pas 60 menit. Iko kalau berlebih sudah keluar dari kode etik 600 ml. Dari tadi Ustadz Somad tausiah sejam 60 menit. Yang Ustadz bahas anak muda saja. Mengapa kami nan tua-tua kok ndak Ustadz bahas? Orang tua memang baik. Kalau lah tua ndak jauh baik, bilo lain. Kalau ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada ibu-ibu rajin pengajian, memang sudah pantas, memang sudah layak. Karena tak lama lagi kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Apa yang akan kita bawa? Inilah anak-anak muda nih. Mereka akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dibukanya Quran, dibacanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Membaca Yasin itu mesti pelan. Sebab di tempat lain kadang membacanya ndak tadang awalnya, ujung-ujungnya saya jaun fayakun.
Tahapunan dibaca. Banyak orang membaca Quran kalau rame-rame pandai sadonyo. Tapi dibaca suruh surang-surang batuk sadonyo. Baca rame, rancak. Baca surang. Inyo tibo ke majelis baca Quran itu pun sudah alhamdulillah. Yang dia lau pulau, pura-pura batuk. Ikon kecil Ustaz Somad patang tak pandai mengaji kan? Pasti kau bukan orang rambatan kau. Dari mana kau? Aja mengaji pelan-pelan. Ayah diallahu bika rajulan wahidan. Satu orang pandai mengaji dek lisan awak khairam min khumurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai awak sakit di rumah sakit, terbujur di ruang ICU, anak awak asik mencari MP3 Quran, dibukanya MP3 Yasin. Sesudah itu didirikannya didakek bantal awak. Mak, mohon maaf yo ambo dak pandai mengaji, dah ngasih lah surang. Yang paling indah adalah ketika kita sedang berada di ruang ICU, terbujur kaku, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika kaki tak bisa melangkah. Biasanya kalimat-kalimat kok keluar menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bukan tanda hari raya, itu tanda orang sakit. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa bergerak, ketika bibir tak bisa berkata, tanda-tanda stroke. Maka saat terbujur di rumah sakit, yang paling indah bukan durian montong, yang paling indah bukan randang, yang paling indah bukan makanan. Tapi anehnya ketika awak sakit di rumah sakit, datang orang membawakan makanan, membawakan limau, membawakan apel, membawakan jeruk, membawakan pir. Kalau membawakan makanan ketika orang sehat, orang sakit jangan dibawakan makanan, nama makannya orang sehat. Jadi apunan awak bawakanlah bacaan Al-Quran. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, pada perkara yang berat, illa yassarahullah, Allah mudahkan. Tidak ada perkara yang lebih sulit, susah dan payah daripada perkara sakaratul maut. Itu mako, yang galak-galak di siko, jangan macam-macam buat maksiat, jangan update-update status di siko, jangan dipoto orang yang sakit. Orang sakit di rumah sakit dipoto hanya untuk update status. Mohon doakan orang tua saya ya. Tidak ada nama doa, cuma menulis amin 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 amin. Kalau memang tulus doakanlah. Orang sakit di ruang ICU, mulutnya pakai selang, pakai kabel, mungkin dia pun tidak ikhlas gambarnya di-share, dipoto, dibuatkan pula video, streaming pula. Hai guys, dimanapun berada, ini emak kawan saya sedang sakit, mari kita doakan pertama, mudah-mudahan husnul khotimah. Gimana perasaannya bu? Perasaan lu sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka awak bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nan sakit barek sajo. Jangan apa sakit demam-demam mangik demam apa baca langsung Yasin. Alun lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tenang dan indahnya kalau anak-anak kita ini pandai membaca Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an, yang mahir membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat inyo akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, pandang muko malaikat, pandang belakang malaikat, pandang ateh malaikat, pandang bawah malaikat. Ya Allah, manga ambo dibangkitkan sama malaikat. Karena engkau orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran dan mengajarkan Al-Quran. Awak manusia, tapi awak bersama dengan para malaikat. Bangga apa enggak bangga? Senang apa enggak senang? Ambo jangan dengan malaikat, dengan Pak Wakil Bupati aja tadi sanangnya bukan main duduk. Sebelah kanan Wakil Bupati, sebelah kiri Buya Dr. Kamaludin LC, dosen UIN. Masya Allah, bangga luar biasa. Ada ngambil foto tadi, share ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita di Rambatan, bersama pulau awak insyaallah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak yang hafal Quran, inyo bisa magih syafaat 70 orang. Nang pertama diagihnya syafaat amaknya, nang kedua apaknya, nang ketiga mamaknya, nang kelima gurunya. Habislah 69 ingetnya. Oh, Ustadz Somad dapat juga. Abdul Somad, Ustadz kan pahala ceramah Ustadz banyak. Pahala ceramah ambola dihabiskan oleh subscriber, viewer dan follower. Mungkin ambo masuk surga karena syafaat penghafal Quran dari Rambatan insyaallah. Ambo datang ke sikon niatnya untuk apa? Basilaturahim. Niat Ustadz Somad datang apa? Mudah-mudahan anak-anak para penghafal Quran, para qori rumah Quran itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jabatan, dengan kekuasaan, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama hidup banyak macam-macam. Ambo berjalan ke Sulawesi, sampai di airport berjumpa dengan bapak-bapak pakai baju koko, pakai topi haji, duduk. Ustadz Somad doakan rumah Quran saya. Bapak punya rumah Quran? Punya. Bapak Ustadz? Enggak. Bapak Buya? Tidak. Bapak Buaya? Oh apa lagi? Bapak dapat uang dari mana? Buka rumah Quran, anak-anak bayar berapa? Gratis Ustadz. Gratis, iya. Dapat dari mana? Gaji saya Pak Ustadz. Gaji saya habis untuk itu, hanya keperluan sedikit untuk anak istri. Kerja Bapak apa? Saya polisi Pak Ustadz. Polisi punya rumah Quran, gajinya dipakai untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. 2 hari yang lalu, di satu daerah, berjumpa dengan bapak-bapak. Ustadz Somad, doakan supaya mobil saya laku ya. Biasa orang doa supaya anak sukses, itu mobil laku pula. Untuk apa mobilnya Pak? Untuk modal apa? Untuk modal rumah Quran tahfiz di rumah Pak Ustadz. Oh. Bapak sehari-harinya apa? Saya babinsa Pak Ustadz. Babinsa minta doakan supaya mobilnya laku, supaya hasilnya untuk rumah tahfiz Quran. Memang ini zaman, banyak orang mengatakan ini zaman edan, ini zaman mau kiamat, ini zaman orang banyak jahat. Yang jahat itu kamu. Buktinya masih ada orang-orang baik. Manusia-manusia baik seperti ini adalah makhluk yang mesti dibudidayakan, yang mesti diperbanyak. Karena mereka sudah hampir punah seperti dinosaurus dalam Jurassic Park. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Bapak Ibu yang anaknya sudah selamat, alhamdulillah. Tapi ancaman luar biasa. Warnet, Facebook, Instagram, miligram, telegram, kilogram, parabola, drakor, sinetron, LGBT, khamar, ganja, sabu, narkoba, judi online, chatting porno, website, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, khawarij, murjiah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah. Puluhan yang menghancurkan otak anak-anak kita. Kalau tidak kita bentengi dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Tapi rahmat akan turun dengan kemuliaan Al-Quran. Seperti yang doa selalu kita panjatkan. Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
Ya Rabbal Alamin. Ibu yang selama ini nyanyinya macam-macam, besok sambil masak nasi goreng pagi, Allahumma arhamna bil Quran. Terasa juga garamnya. Ibu yang sedang hamil mengandung anak juga gitu. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak pulang ke rumah, tanya bini alun memasak, setan mulai tiba. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu bertanya, bara membawa piti, piti tidak ada. Allahumma arhamna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allahumma arhamna, turunkan rahmat kasih sayangmu kepada kami bil Quran. Rahmat Allah itu turun. Buah yang sudah matang itu akan jatuh. Tapi cara menjatuhkannya mesti dijolok. Dijolok dengan apa? Dijolok dengan memperbanyak penghafal Quran. Memperbanyak rumah Quran. Memperbanyak sekolah tahfiz Quran. Banyak pemimpin-pemimpin kita masukkan anak kita ke pesantren, penghafal Quran. Pas ditanya, anak bapak di mana? Pak Wakil Bupati, anaknya di pesantren tahfiz Quran di Lampung. Dari Rambatan ke Lampung itu jauh apa dake? Jauh, sejauh mata memandang. Ini banyak orang anaknya dilatak di celah ketiak. Kalau sayang dengan anak bukan di kabek, di dake, tampek lalo. Kalau sayang dengan anak, biarkan dia jauh terbang sejauh mata memandang. Tujuannya baik. Kitab nan inyo baco di Rambatan samo dengan nan dibaco di Lampung. Lalu untuk apa? Mendidik dia supaya jangan manja. Apa manja kok? Mandi jarang. Supaya dia berdikari. Apa berdikari kok? Berdiri di atas kaki sendiri. Supaya jangan sampai jadi pembalap. Apa pembalap? Pemuda berbadan gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penyakit yang paling mengkhawatirkan. Bukan jantung koroner, bukan kurap kadas dan panu. Penyakit yang mengkhawatirkan adalah anak kita tidak bisa hidup karena terlalu tergantung kepada orang tua. Kasih susu, kasih makan, sampai tua, akan berbini, bini melahirkan anak, ingin membuat rumah, anak tidak mandiri, anak terlalu tergantung, orang tua pun juga terlalu mengulur anak. Maka ini pendidikan yang luar biasa. Tapi anak-anak kita mandiri. Anak-anak sudah dilepas di pesantren. Ibu sama bapak di rumah tinggal berdua. Kami kembali ke asal pengantin baru Pak Ustadz. Anak yang pertama di mana? Sekarang sedang di Mesir. Anak yang kedua? Anak kedua pula sedang di Jogja. Anak yang ketiga? Anak ketiga masih di pesantren. Jadi honeymoon terus Pak Ustadz. Sampai masanya mereka akan pulang, mereka akan menikah, mereka akan punya anak. Dan anak cucu itulah yang akan membahagiakan kita. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Selama dia jauh di sana kita kan rindu Pak Ustadz. Bagaimana supaya rindu ini hilang? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 1998 2002 baru pulang. Sampai tahun nambah di Mesir tidak pernah pulang walau sekalipun. Dia pun tidak pulang, tiket mahal guys. Ambo tanya sama ambo, mak, anak amak kan tidak banyak. Ambo anak pertama, adik ambo anak kedua, cuma 2. Nak rindu sama kamu, rindu setengah mati. Kadang sedang mencuci ambo danga, ang main bau. Mak, sedang memasak di dapur ambo danga suara mak, ambo calik, ambo sangko ang pulang. Ba acara malah rindu,
ambo cari anak-anak di belakang nan hitam bantu angketek dulu. Ambo balikan baju, ambo aginyo pitih, ambo usap kepalonyo, taraso lapang dadu ambo. Almarhumah ambo bertanya. Sebab ambo nan jauh, talinteh jo dia tiambo. Sampai tahun ndak pulang, jangan-jangan ambo kok anak angke. Wahai anak-anak, adik-adik yang sedang berada di perantauan jauh menuntut ilmu, itu bukan karena orang tuamu tak sayang, justru karena inyo sayanglah makanya buat jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kamu mandiri. Dan setelah orang tua tak ada, sayang tetap cinta luar biasa, dan kita bisa menjalani hidup apapun yang terjadi. Kita sudah terbiasa berpisah dengan orang tua. Yang masih hidup amaknya pulang dari siko, balikan makanan nan paling nyo suko, balikan kain, cium tangannya, peluknya kuat-kuat, bahagiakan inyo. Nanlah sudah meninggal dunia orang tuanya, maka doakan, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan Quran, buatkan sumur bor, datang ke panti asuhan, kunjungi rumah-rumah Quran, 268 rumah Quran. Kalau awak ikuti sehari-sehari, hampir setahun baru selesai. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini rumah Quran, betul. Berapa santrinya? Ada 120. Saya mau berikan santunan. Berapa Pak? 5.000 saya. Oh, kita mana? $5.000. Wow, amazing. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Malam ini saya bertemu dengan orang yang hatinya bersih. Dari mana Buya tahu hati masyarakat Kobarasya? Ustadz Abdul Somad disediakan pentas, dia teh pentas, dibuatkan karpet, diagi sandal baru, di mukonya dipasang puluh lampu terang benderang sampai yang silau. Kok ndak jaleh banao? Mohon maaf ya Bu ya, ambo mencaliak ke bawah kok ndak bisa membedakan mana gadis mana nenek-nenek. Sebab iya kok. Untuk apa dipasang lampu dua kok? Supaya muka ambo putih di kamera kok. Itu tujuan. Itu namanya kalau bahasa kampung awak lighting. Pencahayaan. Sebab kalau sampai lampu kok ndak ada, di-upload beko di YouTube muka ambo hitam, di komen dek orang, Ustaz Sasek muka hitam gitu. Kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Rambatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan Rambatan, menjadikan tanah datar, menjadikan bumi Minangkabau negeri yang aman dan tentram. Keluarga masyarakatnya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Pemimpinnya adil dan amanah. Anak-anaknya mujahid fisabilillah, mencintai Rasulullah, masuk ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk mencarikan uang sekolah kami, belum sampai hari ini mampu kami membalasnya. Yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Maafkan, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wali ummahatina, amak kami yang mengandungkan kami dengan tetes peluh keringat air mata, melahirkan kami koyak daging kulitnya, membesarkan kami, berapa kali dia terusir dari majelis keramaian karena tangis pekik kami, berapa kali dia tak jadi makan saat akan menyuap kami menangis.
Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya karena keterbatasan membelikan susu, membelikan makanan kami. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kubur orang tua kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina. Saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, jiran kami, kawan kami yang sudah berbuat baik pada kami, belum sanggup kami membalasnya. Kami tak tahu dia berada di mana. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya. Jadikan anak-anaknya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari zina, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari aliran sesat, jaga anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Tumbuhkan badannya dalam keadaan sehat walafiat. Jadikan dia bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Kalau dia jadi penguasa, dia melindungi rakyat. Kalau dia jadi orang kaya, dia mendirikan rumah Quran. Kalau dia menjadi qari, dia akan mengajarkan Al-Quran. Jadikan pahalanya mengalir ke kubur kami saat kami menghadapmu. Tak ada yang bisa kami harapkan amal kami putus, tapi ada amal anak-anak kami sebagai amal jariah. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Mereka kau berikan amanah. Amanah ini hisabnya begitu lama. Jadikan mereka orang-orang yang takut kepadamu sehingga tidak pernah curang dalam jabatan ya Allah. Jadikan anaknya anak-anak yang soleh karena diberikan makanan yang halal. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan kerambatan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan kerambatan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh di tengah gunung, di tengah lautan, maka dekatkan kepada kami supaya dengan rezeki yang halal itu dapat kami membuka sebanyak-banyaknya rumah tahfiz Quran, dapat kami menyantuni gratis untuk yatim, fakir, miskin, du'afa, dapat kami berwakaf Al-Quran, sehingga negeri kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis tabligh akbar ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, maka berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, maka hapuskan, ampunkan segala silap dasanya, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang sudah menikah belum punya anak, berikan anak yang soleh dan soleha. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis, yang belum berjumpa dengan jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami, engkau maha menerima taubat, maha kasih dan sayang. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat kami terbujur kaku di ruang ICU, di dalam kamar, saat malaikat maut akan mencabut nyawa kami, hembusan napas terakhir kami, biarlah izinkanlah anak kami yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. Anak yang dulu kami mandikan, kami ingin mereka lah yang memandikan jenazah kami. Anak yang dulu kami azankan, kami ingin mereka lah yang mengazankan ke telinga kami sebelah kanan. Anak yang dulu kami iqamatkan, kami ingin supaya mereka lah yang membisikkan ke telinga kami kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup.
wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sahabat orang terbaik. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 90 menit kita bersama, 1 jam setengah, mudah-mudahan menjadi amal soleh hendaknya insyaallah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap saling mendoakan, jaga ketertiban, buang